perangkat asumsi-asumsi atau pandangan-pandangan, teori-teori yang digunakan dalam mengkaji, mengapresiasi dan mengkritik sebuah karya sastra. Jadi bentuk penilaian kritik sastra adalah kumpulan asumsi-asumsi, pendapat-pendapat, teori-teori yang digunakan untuk mengupas atau mengkaji, mengapresiasi sebuah karya sastra. Jadi sebenarnya kalau penilaian karya sastra cukup mendengar kata penilaian karya sastra sudah paham apa pengertiannya. Setelah itu penilaian kritik sastra sebentar akan dibagi menjadi 3, yaitu penilaian relativisme, kemudian absolutivisme, kemudian perspektivisme. Jadi apa ini? Ini adalah tugas masing-masing kelompok. Tugas masing-masing kelompok biasanya kalau kita belajar dengan teman sejawat itu lebih enak pahamnya. Jadi akan saya buat 3 kelompok untuk membahas ini. Kemudian agar semua orang paham ketiga-tiganya kita akan tampilkan, kita akan diskusi supaya semua orang paham akan ketiga ini. Jadi setiap ahli dalam model-model ini akan mempresentasikannya ya. Jadi silakan langkah awalnya download dulu ini atau buka ini, kemudian buka modul, boleh menggunakan Google, boleh menggunakan referensi lain, silakan untuk memperkaya materi dalam kelompok Anda. Jadi saya bagi grup dulu. Kita bagi menjadi 3. Jadi banyak sekali ini tiap kelompok banyak sekali orangnya ya, hampir 11. Tapi yang presentasi yang saya jadi orang-orang yang presentasi akan saya tunjuk ya. Jadi semua anggota kelompok harus siap jika ditunjuk sebagai presenter. Nah, saya rename dulu yang pertama itu relativisme. Yang kedua absolutivisme. Kemudian yang ketiga perspektivisme. Jadi sudah saya bagi ke 3 kelompok. Oke, silakan adik-adik bergabung di kelompok masing-masing. Jadi kelompok pertama relativisme, kelompok kedua itu absolutivisme, kemudian yang ketiga perspektivisme. Saya sudah ubah nama kelompoknya sesuai apa yang menjadi bahan untuk diskusi kelompok masing-masing. Silakan. Ada pertanyaan sebelum kita breakout? Pertanyaan nanti pas kita ternyata di dalam kelompok tidak dikerja apa-apa, Ji. Silakan. Ada pertanyaan? Kalaupun tidak ada pertanyaan, bolehlah menjawab bila tidak ada, Ji Ustaz. Boleh seperti itu. Tidak ada Ustaz. Ya, seperti itu. Supaya ada tanda bahwa saya berbicara dengan manusia. Oke. Silakan bergabung di rumah masing-masing. Apa Ustaz? Di mana kelompoknya Ustaz? Kita tunggu. Oh, break room. Ya. Oh, syukron. Silakan.
Civism. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, apa dibuat? Dijelaskan gitu kan Yang mana? Kita Apa buat tadi tidak terlalu perspektif, yang mana? yang Apa perspektifisme kita. Perspektif, perspektif. Apa? gitu yang Ada di modul itu yang nomor 3, penilaian karya sastra perspektif. Oh, perspektif. Oke, bentar. Iya. Eh, Tapi kalau mau ambil beda dari jurnal atau sumber yang lain boleh. Jadi tidak harus jadi modul juga. berarti tidak dibuat jika ya PowerPoint baru atau bagaimana? Dibuat Ki? Ini buat bisa Iya. diambil yang di sekolah. Harus nanti dipresentasikan kah? Maksudnya harus hari ini dipresentasikan atau Hari ini. Hari ini. Hari ini. Subhanallah.
Kenapa diam sekali grup ini? Apa lagi bersemedi atau sedang mengerjakan Mujafir? Lagi Baca materi, Ustaz. Ya, soalnya di grup lain ribut-ribut. Pas di sini tidak ada suara. Oke, silakan. Ribu juta tahu, Ustaz. Ah, ya. Diskusi dia. Percaya kalau ada kok ribut, ya pasti kalau ada kok. Sama Ji, kulihat ini anunya sama di Google. Beda tipis nih. Jadi yang mana mau diambil? Bagi Maki. Sebentar. Di pertemuan berapa gitu? Apaan? Di pertemuan 4. Bentar. Bentar, bagus kapan kalau share screen jadi supaya bisa dibaca. Iya, saya share screen Maki, tapi siapa bisa? Nggak Coba, bisa. coba. Kelihatan kah? Iya. Ini. Yang ini kah? Model penilaian perspektifisme. Iya. Itu mau coba penilaian sebagai sudut pandang yaitu dengan jalan menemukan karya sastra karena waktu sastra. Setiap karya sastra mengandung nilai keabadian dan kehistorisan. Nilai keabadian terletak pada pemeliharaan ciri-ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Nilai historis merupakan proses perjalanan karya sastra yang melewati beberapa zaman yang dapat dirunut jejaknya, misalnya Salman. Jadi penilaian perspektif mengakui adanya suatu karya sastra yang dapat dibandingkan. Nah, ini dapat dibandingkan dengan maksudnya. Akhirnya berkembang menjadi estetika resepsi. Untuk penilaian perspektif lebih jauh, dapat dikatakan bahwa satu zaman dan karya sastra contoh beberapa karya sastra yang dianggap sebagai puncak-puncak dulu diremehkan oleh karya Shakespeare yang tulisan seorang yang sedang mabuk, tapi 50 tahun kemudian itu lebih tinggi daripada karangan. Lengkap dari sini. Bentar.
Mau Ki bikin PPT atau jangan nih? Disuruh Kika tadi. Kalau yang Enggak ku Jika. kalau yang ku dengar dari Ustaz tuh katanya buat untuk di share screen nanti. Oh iya. Jadi siapa yang buat Ki? Karena saya tuh lalut ke laptop. Saya itu buat tapi materinya Nah, iya materinya nih. Maksudnya kenapa? materinya yang mana? Oh, dari yang umum saja kan. Yang kayak pengertian. Itu perspektif apa? Perspektif itu apa? Saya Baru- kirimkan mak saja. Di mana ke di WA ke di mana? Iya bentar. Iya atau di sini Uka. Bentar. Benar. Pengertian dulu. Baru kalau dari sini tuh adakah jenis-jenisnya ini? Penilaian perspektif atau apa? Kalau menurut tak? Nggak Atau ada jika ya. ada jika karena tuh yang Iya. dari kubaca ada kayak nilai-nilai di dalamnya, kayak nilai keabadian, nilai-nilai yang lain. Siapa tahu masuk Iya, itu, memang. Heeh. siapa tahu masuk itu karena apa kan perspektif kayak dari sudut pandang tato, jadi misal dari sudut pandang sosial ke apakah atau dari sudut pandang yang lain. Kayaknya dari ini keyakinan gitu. Ya begitu-gitu. Jadi terbagi tuh kalau ini nilai perspektifisme Ini kan. sebab perubahan penilaian terhadap Berarti satu karya. sebab Perubahan pengertian dulu terus pembagiannya terus sebab apa tadi mana sebab perubahan penilaian. sebab perubahan penilaian maksudnya maksudnya apa? Ya. Itu sebabnya itu tuh perubahan penilaian itu dalam suatu karya itu bisa disebabkan karena keyakinan seseorang atau masalah sosial atau masalah agama. Kan biasa orang-orang beda agama, beda juga caranya menilai suatu karya sastra. Atau Bentar. politik. Contoh juga kayaknya deh. Iya contohnya. Ayo Santi. Contoh. Terus bentar. Apa bedanya nih? Perspektif kan ada tuh ini perspektif dari nilai-nilai, ada juga perspektif dari yang kayak zamannya, maksudnya ada zaman lampau dan zaman sekarang, beda ki perspektifnya. Seperti itu tadi yang di dalam modul katanya yang karyanya apa namanya Shakespeare yang pertamanya dibilangi karya orang yang sedang mabuk, terus pasnya zaman sekarang tuh diagung-agungkan ki karyanya. Jadi maksudnya terbagi tadinya, maksudnya nilai ada yang berdasarkan nilai, ada yang berdasarkan zaman atau bagaimanakah? Menurut teman-teman? Halo? Udah mengerti kak saya itu yang Shakespeare apa? Sudah Mega tadi dibaca yang di modul. Aku baca tapi enggak masuk ke enggak sampai situ. Ini yang di bawah ki nih. Ini kayak contoh penilaian perspektif lebih jauh, dapat dikatakan bahwa ada paham perspektif mengakui adanya pengaruh zaman dan subjek. Atau pengaruh ke ini apakah masuk di pembagian penilaian perspektif atau apa? Yang ini adanya pengaruh zaman dan subjek dalam penilaian karya sastra.
Sebagai contoh, beberapa karya sastra yang kini dianggap sebagai puncak-puncak kesusastraan dulu diremehkan. Jadi ada kayak pembagian waktunya. Karya sastra modern itu bagaimana? Ini kayak Hamlet Hamlet karya Shakespeare apa namanya itu kah? Oleh Voltaire dianggap tulisan seseorang yang sedang mabuk. Tetapi 50 tahun kemudian Victor Hugo menilai karya itu lebih tinggi daripada karya karangan-karangan resen dewa drama Prancis. Gitu-gitu. Jadi siapa yang buat kini? Mana? Materinya bisa nih dikirim tempat ada yang sudah buat. Kita buat Kika. PPT-nya siapa? saya. Oh iya. Bentar. Iya, Pengertian kirim ke anu nah WA tamu. Oh iya. pengertian. Dulu masih bingung kak saya yang pembagiannya. Pembagian berdasarkan nilai kah atau pembagian berdasarkan zaman? Atau ditulis dua-duanya? Ya Allah. Kalau misalnya dua-duanya. Kayaknya keduanya Eka karena beda zaman kan berbeda juga cara penilaiannya orang. Gitu. Iya. Yang kubingungkan tuh kan tadi di situ, Nah bilang pengaruh zaman dan subjek. Yang kubingungkan di situ karena kalau masuk di pembagian Mau habis waktu. atau masuk juga di pengaruh, maksudnya apa bisa saya menjelaskan? Mungkin hal-hal yang mempengaruhi apa itu? Hal yang mempengaruhi Yang mempengaruhi penilaian perspektif. Iya mungkin begitu. Ayo. Mempengaruhi ayat. Berarti pengertian dulu, terus pembagian itu terdiri dari nilai-nilai, kemudian hal-hal yang mempengaruhi perubahannya. Sama gitu. Sebab perubahan berarti masuk di situ Ki. Iya bisa jadi. Iya kayaknya karena bentar. Disebabkan kapan nih? Karena ada disebabkan oleh zaman yang berbeda keyakinan. Oh, ya masuk di situ nih kayaknya. Sebab perubahan penilaian. Bentar. Contohnya ini contoh per nilai atau bagaimana? Atau sekaligus kesemuanya apa kayak contoh penilaian perspektif. ada juga Eka coba baca di Google tuh yang ini contoh lainnya karena luar gitu maksudnya karya sastra dari luar kita kurang ini ada contohnya puisinya Khairil Anwar. Bentar, apa diketik di Google? Apa tadi aku ketik saya? Ini model penilaian perspektivisme dalam kritik sastra. Perspektivisme dalam kritik sastra. Ini bukan jurnal sih, blogspot, tapi ya itu yang jelas sekali. Nih. Ya, contohnya di situ ada juga tambahannya dia. Mana? Yang di mana? Di bawah sekali. Oh, ayo. Nah, bentar. Nah, ini mau ku cari juga. Mana Khairil Anwar. Oh, Indonesia contohnya adalah puisi Khairil Anwar. Pada pertama kali disiarkan banyak dikecam oleh orang sebagai puisi liar. Kan tetapi pada masa-masa diyakini yang mana itu yang puisi liar. Nah, ini mau dicari dulu artinya tuh apa itu puisi liar. Terus nanti dijelaskan nih. Karena kan di sini termasuk contoh. Ya.
kayaknya ini tuh masuk dalam apalagi paham perspektif mengakui adanya pengaruh zaman deh. Karena zaman dulu itu kayak puisinya ini Khairil Anwar apa banyak dikecam toh, terus pada zaman sekarang diakui. Kayaknya tuh itu yang puisi liar maksudnya kayak dulu mengkritiki pemerintah atau bagaimana, jadi kayak Oh ya kayak dianggap liar ki atau dianggap radikal ki atau bagaimana kayak itu. Karena kritik pemerintah begitu. ya macam itu kayaknya. Tapi sekarang kayak didukung ki. Ya dianggap sebagai tapi itu tadi kan masuk contoh apa yang kayak pengaruh apa tadi Lia? Kan kalau hanya zaman apa? Contoh paham perspektif yang mengakui adanya pengaruh zaman. Itu contohnya itu mengakui adanya pengaruh zaman. Bentar, mengakui adanya pengaruh zaman. Tapi tadi tuh itu yang zaman masuk di sebab maksudnya bagaimana nih? Karena yang perspektif itu tadi terbagi atas nilai-nilai kalau udah salah. Apakah tadi itu? Atau bagaimana enggak? Udah mengerti. Masuk di contoh bisa kapan masuk di contoh ini baru sebabnya kan masih beda saja. Bagaimana kah? Nggak tahu. Yang lain bagaimana pendapat Kak? Masa gitu? Dia. Apa? Kalau misalnya ada materi yang kayak bisa dikirim saya karena sempat habis waktunya diskusi, nah enggak jadi baca materi. Kira tuh ada nih. Ini bukan. Peta-peta kan coba yang mana termasuk ini, yang mana termasuk ini. Iya, bentar. Lewat sini kan, lewat chat ini. Bisa juga di WA kirim. Bentar. Ini teman-teman yang lain tuh. Mana Je? Gila, Nur. Gimana? Mana? Nurul tadi. Ada gak dibut kelompok tidak? Udah ada grupnya di ID. Padi. Kemudian deh. Tempel. Terus tadi apa tadi? Pembagian apa? Pembagian. Loh. Pembagian. Bentar. Benar-benar paham penilaian karya dengan jalan nilai-nilai. Jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa bentar. Takut. Kayaknya ini begini mungkinkah? Coba pembagiannya itu berdasarkan zaman karena di sini kulihat tuh
menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Berarti itu masa lampau dengan masa yang saat ini. Terus itu nanti pada masa lampau terbagi atas nilai-nilai, kayak nilai-nilai ini keabadian, keagamaan, dan lain sebagainya. Terus di zaman sekarang itu juga terbagi atas nilai-nilai. Jadi itu nanti nilai-nilai yang dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, begitukah? Atau bagaimana teman-teman? Nah, begitu nih. Nanti kita yang jelaskan, Ki. Yang mana kita tahu kita Oke. Jadi tiap kelompok punya waktu 10 menit ya. Maksimal 10 menit maksimal. Silakan kelompok 3. Satu saya dulu. Kelompok 1 silakan. Silakan perwakilan saja ya. Kita mau tunjuk sendiri. Tidak jadi saya tunjuk karena ternyata aktif semua saya lihat. Silakan. Yang mau share screen kelompok 1 silakan juga. Siapa yang jelaskan ini? Siapa yang jelaskan ini? Coba Nurul Muhlis sama Nurul Muhlisa. Iya, Ustaz. Tadi yang presentasikan, Ustaz. Kalau enggak nyaut saya remove dari Zoom ya. Kelompok 1, Ustaz. Saya Ustaz. Siapa nama tak? Indah, Ustaz. Mana Nurul Muhlisa? Iya, Ustaz. iya, Ustaz. Saya, Abe. Oh ya, silakan Indah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian relativisme. Jadi penilaian relativisme ini adalah suatu paham penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terjadinya karya sastra tersebut. Nah, paham ini berkeyakinan bahwa nilai karya sastra itu melekat pada karya itu sendiri. Nah, bila ada karya sastra yang dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat dan pada periode tertentu, maka karya tersebut juga akan terus dianggap bernilai di zaman dan tempat yang lain. Slide selanjutnya. Kemudian penilaian dari paham relativisme ini sendiri didasarkan pada keyakinan bahwa nilai karya sastra itu melekat pada karya sastra itu sendiri, dan bila
ada suatu karya sastra yang dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat pada periode tertentu, maka karya ini harus dianggap bernilai pada tempat dan zaman yang lain. Contoh dari paham ini kita dapat melihat di karya sastra Melayu Hikayat Si Miskin. Jadi pada masa tersebut dan di tempat dibuatnya ini karya sastra Hikayat Si Miskin, itu karya ini itu dianggap bernilai oleh para relativis pada saat itu. Tetapi sekarang mungkin beberapa pendapat mengatakan bahwa karya ini sudah tidak bernilai literatur lagi, tapi tetap kita kembali pada zaman pembuatan dan tempat pembuatan karya ini. Orang-orang menganggap bahwa karya ini adalah karya yang bernilai, maka dalam penilaian ini kita juga harus menganggap, pada masa sekarang kita juga harus menganggap bahwa karya ini bernilai. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian relativisme ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan Ustadz Akhwan. Ya, silakan. Jadi sesi pertanyaan langsung dibuka saja. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Satu pertanyaan saja ya. Nah, Ustadz. Ada? Mewakili kelompoknya saja. Boleh Belum dua. ada yang raise hand, Ustadz. Belum ada yang raise hand. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau ada yang kurang jelas, Atau langsung buka mic tak. Kalau ada yang kurang jelas. oke, jika tidak ada langsung lanjut ke kelompok 2. Nama Ustadz Sukron. Oke, silakan kelompok 2. Absolutivisme. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan model penilaian absolutivisme. Oke, baik. Jadi absolutivisme itu adalah paham yang menilai karya sastra secara sempit karena didasarkan pada paham-paham atau aliran-aliran non-literer seperti politik, moral, filosofis, pedagogis, atau berdasarkan ukuran-ukuran yang sifatnya dogmatis dan bukan didasarkan pada hakikat seni itu sendiri. Di sini kita ada contoh penilaian absolutisme. Sebagai contoh, pada zaman Renaissance, para kritikus judisial menggunakan standar penilaian karya-karya Yunani klasik serta sastra Latin terhadap karya sastra tertentu, sehingga sifat penilaiannya menjadi dogmatis dan konvensional. Menurut Pradopo, yakni pada tahun 1988, cara-cara begini sedikit banyak menunjukkan penilaian yang sifatnya mutlak atau absolut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suigno tahun 2013. Paham penilaian ini menilai karya sastra berdasarkan paham-paham atau aliran-aliran non-literer. Di samping itu juga, para kritikus modern memakai hukum-hukum drama klasik sebagai standar penilaian drama-drama modern. Rene Wellert menunjukkan contoh golongan-golongan yang menilai karya sastra tidak berdasar pada hakikat sastra ini, melainkan menurut paham politikus atau cita-cita, antara lain kaum humanis baru. Sastra yang baik menurut paham ini adalah karya sastra yang memiliki tendensi politis, memiliki nilai moral, dan sebagainya.
Di sini kita ada contoh penilaian absolutivisme di Indonesia. Di Indonesia, kritik model ini berkembang pada tahun 60-an seperti penganut paham bahwa sastra adalah seni bertendensi, yakni seni untuk seni. Paham ini kemudian dikembangkan oleh golongan Lekra, suatu lembaga kebudayaan yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia, suatu partai yang sudah dibubarkan dengan TAP MPRS nomor berapa nih? XXB/MPRS/1966. Dengan paham penilaian ini, sastra Indonesia pernah diributkan dengan usaha menganyang puisi-puisi Chairil Anwar dan roman tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karangan Hamka. Lekra bersemboyan politik adalah panglima, artinya segala bentuk kegiatan kebudayaan harus mengabdi kepada kepentingan politik, yaitu politik komunisme. Oke, baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami ini adalah absolutisme adalah paham yang menilai karya sastra secara sempit karena didasarkan pada paham-paham atau aliran-aliran non-literer seperti politik moral, fisiologis, pedagogis, atau berdasarkan ukuran-ukuran yang sifatnya dogmatis dan bukan didasarkan pada hakikat seni itu sendiri. Baik, selanjutnya saya mohon maaf, kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa untuk bicara langsung dengan mengaktifkan mic-nya atau bisa dengan raise hand. Nurul Fadila Idrus, raise hand. Baik, silakan. Saudari Nurul Fadila Idrus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa minta tolong slide-nya ke slide terakhir. Ya, di sini dikatakan bahwa politik adalah panglima, di mana segala bentuk kegiatan kebudayaan harus mengabdi kepada kepentingan politik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, apakah ini yang menyebabkan banyak karya-karya sastra pada zaman Orde Baru atau pada zaman sebelum saat ini banyak yang dikecam, seperti misalnya puisi Chairil Anwar yang banyak dikecam karena dianggap sebagai puisi liar. Apakah itu yang menyebabkan, apakah semboyan ini yang menyebabkan banyak karya sastra dan banyak sastrawan yang dikecam pada sebelum masa reformasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan saudari Nurul Fadila Idrus. Baik, kami meminta waktu untuk mencari lebih dalam lagi tentang jawaban untuk pertanyaan dari saudari. Afwan Ustadz, ini kami bisa minta waktu atau dilanjut dulu ke kelompok selanjutnya, Ustadz? Supaya tidak terbuang waktu percuma, biar lanjut dulu, tamput saya pertanyaan dulu. Baik. Kemudian di akhir nanti kita sama-sama diskusi. Ya, baik Ustadz. Ya. Atau ada pertanyaan lagi dulu untuk kelompok 2? Kalau masih ada, tampung saya dulu. Bertanya dulu, nanti jawabannya di akhir. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian perspektivisme. Yang dari penilaian perspektivisme itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa perspektivisme adalah paham penilaian karya sastra dari berbagai perspektif, tempat, waktu, dan sudut pandang, sehingga karya sastra bisa dinilai dari waktu terbitnya dan pada masa berikutnya. Paham ini berpendapat bahwa karya sastra bersifat abadi dan historis. Abadi karena memelihara ciri-ciri tertentu, historis karena karya sastra itu melampaui suatu proses yang dapat dirunut jejaknya. Dengan kata lain, karya sastra dapat dibandingkan sepanjang masa berkembang, berubah penuh kemungkinan penilaian. Karya sastra itu strukturnya dinamis melalui penafsirnya sepanjang zaman, yaitu berubah menurut tanggapan penafsirannya. 6. Dilanjut tentang pembagian penilaian perspektivisme itu sendiri terbagi antara zaman lampau dan zaman sekarang. Jadi zaman lampau itu terdiri dari nilai-nilai, misalnya nilai keagamaan dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai tersebut nantinya lah yang dibandingkan perspektifnya antara zaman lampau dan zaman sekarang. Nah, kemudian next. Kemudian di sini ada perubahan penilaian perspektivisme. Perubahan penilaian terhadap suatu karya tertentu dapat disebabkan oleh zaman yang berbeda, keyakinan pribadi, sosial, religius, politik, serta ideologi kesenian. Adapun contoh penilaian perspektivisme adalah, pertama, contoh beberapa karya sastra yang kini dianggap sebagai puncak-puncak kesusastraan dulu diremehkan. Hamlet, karya Shakespeare oleh Voltaire, dianggap tulisan seseorang yang sedang mabuk. Tetapi 50 tahun kemudian, Victor Hugo menilai karya Shakespeare itu lebih tinggi daripada karangan-karangan Racine. Di Indonesia, contohnya yaitu puisi Chairil Anwar. Pada pertama kali disiarkan, banyak dikecam orang sebagai puisi liar. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya diyakini orang sebagai puisi yang tinggi nilainya. Nah, itu dari kami. Silakan yang ingin bertanya, raise hand. Nah, silakan Milda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Yanti dari perwakilan kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Eka bahwasanya di Indonesia contohnya ini puisi-puisinya Chairil Anwar ini banyak dikecam oleh sebagian orang sebagai puisi liar. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya ini diyakini orang sebagai puisi yang tinggi nilainya. Pertanyaan saya kemudian kenapa bisa atau apa penyebab yang menjadi puisi-puisi liar ini yang dulunya dianggap mungkin tidak bermoral atau tidak bernilai menjadi akhirnya diakui atau dianggap puisi yang tinggi nilainya. Sekian. Assalamualaikum. Oke, sambil dicari jawabannya, boleh kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi garis besar kelompok 1 bukan kelompok 2 Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari ini sebenarnya garis besarnya adalah relativisme itu adalah fokus ke karya sastra dengan zamannya itu sendiri. Jadi berpendapat bahwa ketika dia bagus di zamannya itu ya sudah tidak ada penilaian lagi. Kemudian kalau penilaian dari absolut itu yang dia tidak nilai dari dari alurnya, dari ceritanya, dari karya-karya intrinsiknya, tapi dia lebih di arah politiknya, seperti itu. Kalau perspektif lagi dia mengatakan bahwa penilaian seseorang itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan dari lingkungannya, perkembangan dari pola pikir manusianya. Jadi seperti itu. Jadi dia bilang
bilang karya sastra itu boleh jadi di zaman dahulu tidak bernilai, tapi baru sekarang disadari bahwa sebenarnya itu sangat bernilai. Seperti itu garis besarnya untuk 3 kelompok ini. Jadi silakan kelompok 2 diberi tanggapan. Apa Ustaz bisa menjawab tadi pertanyaannya dari Milda? Boleh, silakan. Nah, itu tadi puisinya Khairul Anwar dikatakan sebagai puisi liar dari perspektif kami sendiri. Itu kan dulu pada zamannya Khairul Anwar itu pemerintahan pada saat itu penuh dengan kediktatoran. Nah, di situ belum ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, ketika ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya seperti kayak menyindir pemerintah lewat puisi-puisinya atau dan lain sebagainya yang seperti itu, langsung diproses, langsung dianggap radikal, dianggap keras dan lain sebagainya, karena pada saat itu memang belum ada kebebasan untuk berpendapat. Nah, pada saat sekarang itu sudah ada kebebasan untuk berpendapat. Jadi orang yang sejalan dengan pemikiran Khairul Anwar tentang misal Khairul Anwar mengkritik pemerintah melalui visi-visinya dan itu didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia, itu puisi tersebut menjadi diterima di masyarakat karena ya seperti itu. Nah, bagaimana Saudari Milda? Iya, paham. Syukron, kelompok 3. Ya, apaan? Satu lagi dari pertanyaan kelompok 2. Dari kelompok 3 ke kelompok 2. Ada? Iya Ustaz, hadir. Ya, silakan. Sebagai pertanyaan dulu. Itu tadi sebagai panglima. Jadi harus dilihat dulu politik ini dijadikan sebagai apa? Politik kan selalu dijadikan sebagai seni untuk memperoleh kekuasaan, baik secara konstitusional ataupun non konstitusional. Rafaela bisa diulangi pertanyaannya supaya singkat dijawab. Tadi apakah semboyan itu yang membuat karya-karya sastra banyak dikecam? Sebenarnya dogma absolutisme itu sangat menghegemoni sebenarnya, bukan hanya pada saat Indonesia setelah merdeka, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Contohnya waktu masih zaman kerajaan saja, hanya sastrawan atau hanya orang yang memiliki ilmu banyak yang dapat memasuki banyak lini, entah itu lini pemerintahan, lini perdagangan,
Karena orang-orang perdagangan tidak bisa masuk pada lini pemerintahan pada saat zaman kerajaan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa sastra itu memiliki peran besar atau kekuasaan sebenarnya yang lebih besar. Nah, itulah yang membuat sastra harus bisa ditundukkan agar dapat menaikkan politik kekuasaan baru, karena sastra dijadikan sebagai halo, udah dengar kayaknya. Halo. Karena politik kan digunakan untuk mencapai kekuasaan ya. Walaupun juga sastra itu salah satu alat untuk mencapai kekuasaan politik, tapi tergantung lagi dia dipakai untuk garis lurus, garis bengkok, atau garis keras. Jadi memang sastra itu sebagai antitesis ya terhadap monopoli kekuasaan. Karena memang dari dulu memang seperti itu. Dari zamannya W.S. Rendra, zaman dakwanya 9 Wali. Jadi bukan hanya semboyan itu yang menyebabkan sastra selalu ditundukkan. Banyak penyebabnya di zaman-zaman sebelumnya. Syukron, Ustaz. Oke, siapa tadi bertanya? Fadila ya? Milda siapa? Fadila Idrus, Ustaz. Saya Ustaz. Apa pertanyaan tadi? Jadi pertanyaan tadi Fadila kayaknya adalah apakah gara-gara penilaian ini sehingga puisi-puisinya Herr Alder dikatakan puisi liar, begitu Fadila? Mana yang Fadila ini? Ya, jadi sudah dijawab tadi oleh Iqbal. Jadi inti pertanyaannya itu Fadila, dia bilang apakah gara-gara penilaian absolutisme itu sehingga menjadikan puisi-puisi Hairul Anwar dikatakan puisi liar. Dijawab oleh Iqbal tadi dengan penjelasan yang bagus ya, yang jelas bahwa memang dari dulu bahwa puisi itu dijadikan sebagai alat untuk meninggikan kekuasaan atau ya mendukung suatu pemerintahan boleh. Dan bahkan karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengkritik kekuasaan, dan boleh jadi gara-gara penilaian absolutisme ini sehingga menjadikan puisi-puisi di Hairul Anwar dikatakan sebagai puisi liar. Itu karena melihat dari politiknya saja. Akan tetapi menurut kalau menilai dengan perspektifisme, dia sebenarnya memiliki nilai sastra yang sangat tinggi ya, dia bilang begitu. Oke, adik-adik sekalian, itu diskusi kita pagi ini tentang bagaimana kita menilai karya sastra. Di akhir pertemuan ini silahkan menuju sebentar, setelah saya tutup silahkan menuju sekolah dan simpulkan apa yang Anda dapatkan dari diskusi ini. Minimal 30 kata ya, diketik langsung minimal 30 kata, jangan copy-paste sama temannya. Kemudian langsung di menu tugas karena batas waktunya cuma sampai 9.20. Ada pertanyaan? Tidak ada jika kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas langsung setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.